Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang disediakan untuk saya. Begini Ibu, saya ingin sharing dan diskusi dengan Ibu berkaitan dengan tugas saya sebagai CGD Angkatan 10, di mana saya membuat prakarsa perubahan yang bunyinya itu tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya melihat pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan, wow, sangat luar biasa. Anak-anak begitu antusias sekali, banyak mengeluarkan pendapat-pendapat, dan saya senang sekali. Oleh karena itu saya ingin mengetahui bagaimana caranya Ibu mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang begitu wow tersebut. Bisa Ibu menjelaskan pada saya? Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Berikut anak-anak juga gitu. Tanpa adanya partisipasi anak-anak, pembelajaran tidak akan bisa dikatakan berhasil Bu Eni. Jadi yang pertama saya lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu yang pertama saya lakukan adalah diagnosis awal. Di mana dalam diagnosis awal ini ada tiga indikator Bu, yaitu yang pertama saya melakukan berdiferensiasi konten, di mana saya melihat gaya belajar siswa gitu. Karena anak kita ini dengan keunikan masing-masing Bu ini. Jadi nggak sama. Jadi kalau misalkan kita memberikan menu itu tidak semuanya satu bisa untuk semuanya, tetapi mereka itu ada yang termasuk dalam karakteristik gaya pembelajaran audio visual maupun kinestetik. Nah di situ kita harus bisa memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan beberapa karakteristik anak peserta didik kita tersebut, dengan keunikan masing-masing, dengan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, saya akan memberikan berdiferensiasi proses. Bagaimana kita seorang guru ini harus bisa memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa sesuai dengan masing-masing keunikannya dalam pembelajaran, guna menentukan proses dan model pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan dalam kelas gitu. Jadi ketika kita memiliki siswa dengan gaya belajar yang berbeda, tentu saja nanti prosesnya juga berbeda Bu ini. Jadi nanti kita membuat modul ajarnya, modelnya, metodenya itu juga harus berdiferensiasi proses. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Tentunya dari beberapa karakteristik siswa dengan gaya pembelajaran yang berbeda, juga proses yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Jadi contoh misalkan kalau anak audio kita berikan semacam produk itu tidak bisa Bu. Jadi kalau anak audio kita berikan semacam proses pretest itu masih bisa sesuai. Tetapi kalau anak audio visual bisa melalui dengan gambar, mencontohkan seperti itu. Jadi berdiferensiasi. Dan untuk kinestetik, anak kinestetik ini lebih suka dengan menggunakan jadi anak ini sudah berbuat sendiri, dia menginovasi. Ketika itu mengambil contoh dari model media peraga yang kita bawa, anak-anak itu sudah mengembangkan sendiri seperti itu. Dari
diferensiasi yang sudah Ibu jelaskan. Saya tertarik yang di proses ya Bu, yang di auditory kemudian di static visual kan beda-beda Bu. Cara proses pembelajaran. Kira-kira apa nggak ada kendala ya? Tapi kan beda-beda ya Bu ya. Nah itu Bu, sebetulnya kita sebagai guru ini adalah lakon ya Bu. Bagaimana kita bisa bermain peran itu seperti apa? Jadi kita ini istilahnya dalam itu nggak akan kehilangan atau kehilangan ide atau lakon yang akan kita mainkan seperti itu. Kita banyak ide untuk menyikapi keunikan anak-anak itu. Jadi yang namanya di dalam kelas pembelajaran itu kalau hidup itu mesti ada anak yang rame, ada yang karena antusias itu kan pembelajaran hidup ya Bu ya. Kalau pembelajaran itu sepi berarti anak-anak ini kita pertanyakan anak-anak ini diamnya karena ngantuk, kekenyangan atau anak ini sudah paham. Nah kita nggak bisa, tetapi ketika anak antusias dengan menjawab pertanyaan atau dengan bertanya yang kritis itu adalah pembelajaran yang tepat gitu. Jadi lingkungan belajar ini amat sangat menentukan kita dalam menyikapi tadi itu Bu. Faktor ketiga itu didukung oleh lingkungan belajar, di mana media pembelajaran, metode, model itu kita siapkan harus didukung dengan fasilitas yang ada di sekolah Bu ini. Kalau kita di sekolah ada LCD, kita gunakan, kita manfaatkan video pembelajaran. Kalau kita punya alam RTH, lingkungan terbuka hijau, kita juga manfaatkan anak-anak pembelajaran di luar. Jadi seperti itu, jadi anak-anak itu senang dan pembelajaran menjadi menyenangkan, itu yang pertama. Oke, siap, menarik sekali Bu Dwi. Saya semakin tertantang untuk ini nanti mencoba dan mempraktekkan pembelajaran ini. Nanti Bu Dwi siap ya untuk mendampingi saya. Siap, saya selalu siap mendampingi Bu Dwi sampai menuju ke arah kesuksesan. Terima kasih. Kontinuitas. Baik, untuk kembali ke awal Bu, kurang satu tadi untuk yang tes awal atau diagnosis itu bagaimana? Saya memberikan itu melalui dengan angket-angket yang saya sebarkan kepada siswa. Ada juga yang melalui wawancara juga Bu ini. Jadi kebetulan di kelas saya ada 2 anak ABK dan itu saya diagnosisnya juga melalui rapot pendidikan, juga bisa melalui wawancara dan juga tes tulis gitu. Karena ada anak ini yang tidak mau menulis gitu, tetapi dia ketika diwawancara dia lebih senang, lebih terbuka di proses wawancara tadi. Jadi seperti itu prosesnya Bu. Baik Bu Dwi, terima kasih atas penjelasan yang sangat padat dan jelas sekali. Saya sudah memahami dan insya Allah besok ketika saya ingin mengundang Ibu untuk melihat saya. Nanti kalau saya dikoreksi, diberikan masukan sehingga saya bisa menjadi yang paling nggak seperti Ibu lah, bisa berpraktik seperti itu, bagus sekali. Nanti saya boleh juga lihat itu Bu ya, barangkali ada video-videonya Ibu yang sudah mempraktikkan pembelajaran. Bisa dilihat di YouTube dan juga boleh nanti kita juga punya software mulai modulnya melihat video pelajaran. Baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
jari. Rehan masih ingat? Masih Rehan masuk kelompok mana? masuk kelompok visual. Oke, masuk kelompok visual. Menurut Rehan, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Pembelajaran yang diterapkannya secara ada gambarnya, suaranya, gambarnya menarik gitu. Ada video gitu. Ya, pada saat pembelajaran kita kemarin, apakah sudah sesuai yang Rehan inginkan? Sudah Rehan senang? senang. Terus teman-teman Rehan bagaimana dalam satu kelompok itu? Dalam satu kelompok teman-teman saya dalam mengerjakan kerja kelompok sangat kompak dalam mengerjakannya. Oke, menurut Rehan kenapa ya pembelajaran kemarin itu kok menyenangkan? Karena sudah ada CD yang menampilkan video-video yang menarik dan juga serta suaranya itu. Oke, terus apa yang harapan Rehan untuk pembelajaran selanjutnya? Pinginnya Rehan seperti apa? Pembelajaran yang selanjutnya usahakan murid-muridnya itu diam dan patuh pada aturan kayak tidak rame gitu. Oh gitu ya. Baik Rehan, terima kasih ya atas waktunya. Beni kira diskusi kita cukup. Silakan dilanjutkan istirahatnya. Terima kasih Rehan. Sama-sama. Assalamualaikum.